Assalamualaikum, hai, halo semua, jumpa lagi bersama aku, Renata Uliandani, di channel Nata Kekri. Video kali ini aku akan membuat empek-empek. Di sini kali ini empek-empeknya tanpa ikan ya, yang biasa disebut dengan empek-empek dos. Rasanya ini nggak kalah dengan yang pakai ikan. Gimana caranya? Langsung kita buat sama-sama. Ini kita akan buat adonan pempek ya. Untuk aromanya kita berikan 3 bawang putih, 2 sendok teh garam, lalu kemudian kita berikan masako ya, ini terserah mau pakai merek apa penyedap rasanya, diberikan sebanyak 2 sendok teh. Lalu kemudian siapkan 400 ml air. Nah dari 400 ml air ini kita ambil sedikit ya untuk blender ya. Setelah itu lalu langsung kita masukkan aja, ini mau kita masak ya. Dimasukkan semua tadi bumbu yang di blender tadi beserta sisa airnya. Lalu kemudian tambahkan 150 gram tepung beras. Ini diaduk ya sampai tercampur dengan baik. Ini pada saat diaduk belum dinyalakan apinya ya, jangan dulu dinyalakan apinya. Setelah tercampur dengan baik baru dinyalakan apinya. Ini kemudian dinyalakan apinya ini menggunakan api sedang ya. Nah ini diaduk-aduk terus hingga mengental ya, mengental seperti ini. Mengental seperti ini masih terus diaduk-aduk karena masih ada bagian yang masih cair. Nah ini setelah kental seperti ini, matikan apinya, lalu kemudian dibiarkan agak hangat ya. Setelah adonan menjadi hangat, nah ini tambahkan 1 telur. Setelah diaduk tercampur rata, ini siapkan 275 gram tapioka dan 40 gram tepung terigu. Nah, ini semuanya dimasukkan saja pada adonan tepung beras tadi. Lalu kemudian di sini aku mau mulai mencampurnya dengan menggunakan tangan ya, ini udah cuci tangan nih. Nah, ini kemudian diaduk-aduk, diuleni ya hingga tercampur rata. Kalau terasa agak lengket boleh ya, tangannya kita celupkan pada tapioka supaya nggak terlalu lengket. Nah ini udah kayak gini udah bagus ya adonannya ya. Di sini aku mau ambil seberat 250 gram adonan. Ini mau aku pisahkan untuk aku jadikan pempek keriting. Ini kita sisihkan dulu ya. Ini aku mau lanjut untuk membentuk pempek kapal selam dan lenjer. Sebelumnya aku panaskan dulu air untuk nanti merebus pempeknya. Nah ini di sini aku sedang menyiapkan 2 butir telur. Mau aku siapkan untuk isian pempek kapal selam. Nah ini adonannya aku bagi 2, yang satu untuk kapal selam, yang satu lagi untuk lenjer. Nah, ini dibentuknya seperti ini ya, diguling-gulingkan seperti ini, seperti pada video, diikuti saja ya. Oh ya, adonan yang sedang menunggu ini ditutup ya, baiknya supaya nggak kering. Nah ini aku mau mulai membentuk adonan untuk pempek kapal selam. Nah ini seperti ini ya, jadi dihalus-haluskan dulu seperti pada video, dibentuk bulat. Lalu pada bagian atasnya ini dibentuk-bentuk ya, masukkan jari, lalu kemudian
bentuk di bagian mulutnya itu jangan ditipiskan ya, jadi biarkan ini di bagian dalamnya saja yang ditipis-tipiskan ya. Nah ini lebih enak kalau menggunakan jempol ya, jadi jari jempol itu masuk ke dalam lubangnya itu lebih bagus gitu bentuknya. Jadi ditipiskan aja bagian tengahnya, jadi bagian mulutnya dari kapal selamnya itu jangan ditipiskan. Lalu kemudian diisikan hanya setengah saja ya, supaya nggak terlalu penuh pada saat kita merapatkan kapal selamnya nanti. Nah ini seperti ini, diikutkan seperti pada video. Jadi seperti itu ya, setelah diisikan telur baru ditekan-tekan pada bagian mulutnya ya. Jadinya akan seperti ini bentuknya. Nah, pempek yang sudah diisikan dengan telur yang sudah dibentuk langsung dimasukkan dalam rebusan air. Jadi jangan disimpan dulu untuk menunggu semuanya selesai baru masukkan dalam rebusan air, itu biasanya akan bocor nantinya. Pempek yang sudah dimasukkan dalam rebusan itu begitu dimasukkan digoyangkan dulu ya supaya nggak lengket di dasar pancinya. Lalu tunggu biarkan hingga mengapung, itu tandanya sudah matang. Itu akan menghabiskan waktu sekitar 5 menit ya. Sambil menunggu rebusan pempek kapal selamnya matang nih, aku mau membentuk dulu pempek lenjer seperti pada video, diikuti saja ya. Nah ini kan setelah dipotong itu kan biasanya agak kurang rapi ya bagian ujungnya ya. Ya ini silahkan dirapi-rapihkan saja. Nah ini kalau udah mengapung kayak gini kapal selamnya ya udah lebih kelihatan membesar ya, itu tandanya udah matang. Nah ini udah bisa diangkat ya lalu disisihkan. Lanjut kembali, ini kita masukkan ke dalam air rebusan ya untuk pempek lenjernya. Jangan lupa pada saat dimasukkan lalu digoyangkan supaya nggak lengket di dasar panci. Nah ini kalau untuk lenjer sih memang nggak usah terlalu lama ya, mungkin sekitar 3 menit atau mungkin terlihat sudah mengapung dan lebih besar ukurannya berarti sudah matang, bisa langsung diangkat dan disisihkan. Nah ini api yang tadi dimatikan dulu. Nah ini kemudian lanjut aku mau membuat pempek keriting ditambahkan dengan 1 telur. Nah ini adonannya ditambahkan 1 telur. Ini telurnya ukurannya kecil aja ya, yang sangat kecil aja telurnya. Setelah tercampur rata, nah ini kemudian dimasukkan ke dalam piping bag ya. Nah ini dicetak di atas baking paper. Nah ini seperti ini ya, jadi pinggirannya dulu lalu kemudian ke bagian tengah. Di bagian tengah itu agak menumpuk ya di bagian tengahnya. Nah ini sama seperti yang tadi ya, jadi kalau sudah mengapung sekitar 3 menitan itu berarti udah matang, sudah bisa diangkat lalu sisihkan.
Oke, pempeknya udah selesai dibuat semua, lanjut kita akan membuat kuah cukoknya. Siapkan semua bahan-bahan, ini sudah ada aku cantumkan pada description box ya, ini silakan aja untuk dilihat. Pertama-tama aku akan menyangrai ebi ya supaya wangi. Lalu kemudian ada beberapa yang mau aku blender, yaitu ada bawang putihnya, cabai pedasnya, lalu kemudian ebinya itu akan aku jadikan satu untuk di blender. Di sini ada 300 ml air, aku ambil sedikit ya untuk memblendernya. Lalu untuk gula merahnya nih mau aku serut dulu. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini udah disiapkan semua bahan-bahannya ya. Lalu kemudian kita satukan dalam satu panci untuk nantinya dimasak. Semua yang tadi kita siapkan dicampurkan dalam satu panci ya. Tuangkan juga sisa air yang tadi. Ya udah seperti ini, langsung aja ditambahkan garam dan dinyalakan apinya lalu dibiarkan mendidih ya. Dibiarkan agak sedikit mengental. Untuk garam ini disesuaikan dengan selera ya. Jadi tentunya harus ada tes rasa. Jadi setelah mendidih seperti ini, lalu tambahkan dengan cuka makan. Seperti ini cukanya yang aku pakai. Ini tambahkan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kemudian tes rasa ya. Ini sesuai selera saja. Ini kurasa ini sudah cukup dengan penambahan 2 sendok teh garam dengan ukuran yang tadi ya. Lalu kemudian akan aku biarkan mendidih hingga mengental. Oke, semuanya sudah selesai ya. Tinggal menggoreng pempeknya. Itu ada mie yang aku siapkan, ketimun, lalu bumbu cukoknya juga sudah jadi ya. Ya ini sudah selesai semua, lalu saatnya menggoreng pempek. Jadi menggoreng pempek itu saat pempeknya sudah kering ya, jadi jangan basah-basah. Kalau masih basah itu akan meledak nantinya. Oke, seperti ini ya, penampakan bagian dalamnya ini kenyal ya, jadi nggak keras. Dan juga ini empuk gitu ya, jadi ya mungkin bisa dicoba aja deh, ini udah pas banget resep ini. Ya udah deh, langsung aja dicampur-campurkan semuanya ya, dan langsung menikmati hasil dari pempek kita hari ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, mohon untuk di-share ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.